Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa perdana podcast Cah Koci? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada episode perdana ini senang sekali saya Atik Sukma menjadi host perdana di podcast Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Cah Koci, Bincang Harapan Kota Tercinta. Pada edisi perdana ini telah hadir bersama kita PJ Wali Kota Madiun, Bapak Edi Suprianto SSTP MPSDM. Selamat datang Bapak di podcast Cah Koci. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum pemirsa dan pendengar Cah Koci yang luar biasa. Ya, waalaikumsalam. Baik, tadi Bapak sudah berkunjung nih keliling di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Bagaimana kesan-kesan Bapak tentang dinas ini? Saya kira luar biasa. Pertama, bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini adalah salah satu OPD yang mempunyai peran yang strategis. Satu, sebagai pelayanan dan mungkin juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, terutama mungkin pengembangan, pemberdayaan terkait dengan benih, juga memanfaatkan lahan-lahan yang semakin sempit di Kota Madiun itu untuk membuat pertanian seperti pertanian hidroponik maupun pertanian yang memanfaatkan lahan yang sangat terbatas. Yang kedua juga terus juga dalam hal pelayanan untuk ketahanan pangan untuk masyarakat Kota Madiun. Dan selama ini juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Madiun mempunyai peran yang sangat strategis dalam penanganan inflasi di Kota Madiun, terutama penyediaan bibit bagi masyarakat, terutama panganan-panganan yang seperti cabai, tomat, dan yang lainnya, ya. Termasuk juga pembinaan. Kemarin saya diajak Pak Kadis di penanaman panen padi hidroponik, itu juga salah satu binaan dari Dinas Pertanian Ketahanan Kota Madiun, sehingga itu hasilnya sangat luar biasa. Tapi yang jelas dari saya masuk di dinas ini kesannya adem, ya. Karena banyak tanaman-tanaman. Kebetulan saya juga suka. Oh, Bapak suka pertanian ya? Jadi saya lihat tadi ada tanaman durian, ya. Ada berbagai macam jambu, apokat, mulai apokat, ada apokat yang aligator maupun yang lain-lain, ada juga mangga. Tadi sempat panen melon yang golden, sama melon yang golden yang hijau itu, ya. Itu juga luar biasa. Lihat tadi ada pertanian, ada cabai, ada mentimun, ada berbagai kolam, juga kolam ikan, ada juga tanaman seperti kalkun, mungkin untuk edukasi bagi adik-adik kita dan sebagainya. Yang jelas ini adalah upaya dari Dinas Pertanian Kota Madiun untuk di bidang pertanian dan ketahanan pangan itu mempunyai peran yang sangat strategis. Baik, berkaitan dengan perkembangan Kota Madiun nih Pak, kan sudah memiliki daya tarik tersendiri, bahkan nggak hanya di tingkat regional tapi juga sudah sampai internasional. Nah, berkaitan dengan sistem ketahanan pangan di Kota Madiun ini, harapan Bapak seperti apa nih? Kota Madiun itu tidak punya lahan pertanian yang luas. Ya, sebagaimana umumnya perkotaan ya Pak ya? Perkotaan, paling ada berapa? Hanya 800 hektar ya. Iya, 800 hektar. Itu kalau itu dibuat pertanian mungkin tidak cukup untuk kebutuhan 200 sekian ribu manusia atau masyarakat di Kota Madiun. Iya. Sehingga upaya-upaya pemerintah Kota Madiun dari Dinas Pertanian itu harus memeras, memutar otak supaya satu sisi membina masyarakat untuk memanfaatkan lahan supaya menjadi lahan yang produktif untuk pertanian, ya. Sebagai pendukung. Karena kalau hanya itu tak cukup. Ya. Satu sisi juga Dinas Pertanian juga melalui bidang ketahanan pangan juga mengoordinasikan dengan berbagai daerah penghasil kebutuhan pokok. Di sini kita itu kebetulan dikelilingi oleh Magetan sebagai penghasil sayur dan buah-buahan.
ada juga Ponorogo, Madiun, Ngawi sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Ada juga Nganjuk sebagai penghasil bawang terbesar di Jawa Timur. Sehingga peran Dinas Pertanian adalah mengkomunikasikan, mengkoordinasikan sehingga bisa menghadirkan tadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga itu strategi untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bisa menekan inflasi. Berarti melakukan kerjasama antar daerah begitu ya Pak? Menjadi penting, termasuk juga nanti ada program, sekarang sudah dibentuk Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional nanti kan sudah mulai beroperasi, mudah-mudahan nanti bulan Oktober sudah mulai beroperasi, yang kantornya tidak jauh dengan Dinas Pertanian ini, sehingga nanti bisa koordinasi kerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pemberian makan gratis yang bergizi untuk anak-anak yang ada di wilayah Madinah sekitar. Itu sangat strategis, sehingga nanti ke depan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai posisi yang bagus untuk meningkatkan sumber daya manusia Kota Madiun dengan makanan yang bergizi tadi, termasuk tadi juga memanfaatkan lahan yang kosong sehingga tidak ada lagi nanti, mudah-mudahan tidak ada lagi lahan yang tidak produktif, semuanya bisa dipakai dengan lahan melalui sistem hidroponik, mungkin sistem rumah bukan rumah kaca Pak, rumah bibit, greenhouse. Sekarang lagi dikembangkan, itu sangat luar biasa. Mungkin bisa jadi nanti ke depan, mudah-mudahan juga lahan-lahan kita ini kan punyanya gedung-gedung. Siapa tahu nanti ke depan ada aturan apabila membangun rumah harus bisa dipakai tanaman, misalnya cor nanti lahan bisa dipakai untuk sawah, yang sekarang sudah dipakai di Vietnam maupun di China. Sehingga nanti rumah di bawah untuk huni, tapi di bawah untuk di atasnya untuk budidaya tanaman. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Itu perlu dipikirkan ke depan. Iya, karena kan ketahanan pangan keluarga itu adalah fondasi untuk ketahanan pangan di suatu wilayah, bahkan di negara ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Edi Suprianto. Semoga harapan Bapak, masukan Bapak bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Madiun yang tangguh gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di podcast Cah Koci. Pemirsa, demikian episode perdana podcast Cah Koci. Saya Atik Sukma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Fuck her in the pants.